Selain Ferrari, kita juga langsung bahas pesaingnya di berbagai ajang balap, yaitu Porsche. Sama seperti Ferrari, Porsche juga dikenal dan sangat dihormati di dunia balap, bahkan jadi pabrikan yang paling racing juga. Walaupun sebenarnya agak sulit dipercaya bahwa Porsche adalah pabrikan supercar dan identik dengan balap. Karena pendirinya, Ferdinand Porsche, di dunia roda 4 adalah perancang Volkswagen Beetle yang kalian pun mungkin sudah tahu. Mobil ini adalah mobil murah untuk rakyat Jerman eranya Pak Kumis Kotak. Dan jelas tidak ada DNA balap sama sekali. Namun sejak Porsche difokuskan sebagai pabrikan mobil sport mewah pada tahun 1948, Porsche membangunnya memang dengan filosofi rekayasa yang presisi, keandalan ekstrim, dan fungsi murni khas Jerman yang menganggap balapan adalah laboratorium berjalan, sebelum nantinya diturunkan pada mobil-mobil jalan raya Porsche. Mobil pertama Porsche yang ikut balapan adalah Porsche 356 nomor 1. Mobil ini dirancang pada medio 1948 di bengkel kecil Austria dan langsung di bawah arahan Ferdinand Porsche. Menggunakan mesin 1131 cc flat 4 silinder berpendingin udara yang basisnya dari mesin VW yang dimodifikasi. Letaknya di tengah alias mid engine dan mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 35 horsepower dan bisa mencapai top speed sekitar 135 sampai 140 km per jam. Ajang balap pertama yang diikuti Porsche adalah Innsbruck City Race di Austria pada 11 Juli 1948. Mobil ini dikendari oleh Herbert Kaes yang merupakan mekanik, penguji dan juga keponakan Ferdinand Porsche sendiri. Berbeda dengan Ferrari yang selalu sial di penampilan perdananya, Porsche saat itu langsung bisa juara satu di kelasnya pada ajang tersebut. Kemudian setelah kesuksesan 356 nomor 1, Porsche akhirnya memproduksi massal mobilnya, namun dengan posisi mesin yang tadinya di tengah digeser ke belakang jadi rear engine demi fleksibilitas kabin. Dari basis mobil massalnya, Porsche membuat varian balap 356 SL atau Superleg berbodi aluminium yang ringan, dan pada tahun 1951, mobil tersebut dikirim ke ajang balap Le Mans yang merupakan debut internasional pertamanya. Dan lagi-lagi berbeda dengan Ferrari yang sial atau enggan menurunkan tim pabrikan di musim perdananya, Porsche bisa langsung juara saat itu juga di kelas 1100 cc dengan dikendarai oleh Auguste Feuillet dan Edmonton Munce. Bahkan kemenangannya ini berlanjut sampai tahun 1952 yang selain balapan aspal, 356 SL bahkan saat itu digunakan di ajang rally Eropa yaitu Liège-Rome-Liège, yang merupakan rally paling kejam di Eropa karena mobil digunakan balapan di pegunungan Alpen selama 91 jam tanpa henti. Dan luar biasanya lagi, Porsche juga memenangkan ajang ini. Jadi memang Porsche tidak seperti Ferrari yang hanya fokus di kecepatan tinggi di awal namun sering bermasalah di lap-lap berikutnya. Di sini Porsche berhasil membuat mesin yang kecil namun ajaibnya bisa sangat handal. Dan itu sesuai dengan filosofinya. Berjalannya waktu, penggunaan 356 SL dianggap kurang powerful, bahkan sering dikatakan basisnya yang dari mobil jalan raya bukanlah mobil balap sejati. Hingga akhirnya pada tahun 1953, Porsche membuat mobil balap murni yaitu 550 Spider. Mobil ini menggunakan mesin tengah 1500 cc Furman dengan quad cam atau DOHC yang mampu mengeluarkan tenaga 110 horsepower dan torsi sebesar 121 Nm dengan top speed bisa mencapai 220 km per jam. Prototipe mobil ini diturunkan ke ajang Nürburgring pada Mei 1953 dan langsung juara satu di kelasnya, padahal saat itu kondisi sirkuit sedang dilanda cuaca buruk. Kemudian versi awal 550 mengikuti Le Mans dan Porsche menurunkan versi coupe sebanyak 2 unit, yang kedua unit tersebut menyapu bersih kemenangan dengan posisi 1 dan 2 di kelas 1500 cc. Belum lagi di 1954 sampai 1955, 550 juga kembali mendominasi, yang kali ini dengan versi Spider. Dari kegilaan prestasinya tersebut, mobil Porsche 550 sampai mendapat julukan The Giant Killer di Le Mans karena bayangkan saja, mobil-mobil raksasa dari Ferrari, Maserati, dan Mercedes-Benz yang rata-rata cc-nya sudah tembus 3000 cc harus bertekuk lutut di hadapan 550 Spider yang mesin dan bodinya lebih kecil. Kemudian di tahun 1954 juga Porsche 550 mengikuti kejuaraan Carrera Panamericana yang merupakan balapan jalan raya paling berbahaya di dunia saat itu karena melintasi Meksiko sepanjang ribuan kilometer. Yang ajaibnya mobil ini juara di kelasnya, bahkan berada di posisi ketiga secara overall tepat di belakang Ferrari yang menggunakan mobil bermesin V12.
Sehingga dari sini, nama Carrera resmi digunakan pada mobil-mobil Porsche. Since the real purpose of this car was racing, a lot of the original 550 Spider models had encounters with competitors or even track limits. So it's actually quite common to have restored models on the market. But whenever there's a 550 Spider changing hands, the prices know no limits. It really isn't rare to see price tags of several $1 million. Berlanjut pada 1956, ini adalah puncak kejayaan Porsche 550, di mana pembalap Umberto Maglioli mengendarai 550A Spider dan meraih juara umum pada ajang Targa Florio, yang di sini adalah pertama kalinya dalam sejarah mobil 1500cc berhasil mengalahkan seluruh mobil balap kelas utama, seperti Maserati dan Ferrari di kandang mereka sendiri. Di satu sisi, Porsche 550 adalah sebuah keajaiban di dunia motorsport, namun keajaibannya tersebut seperti berubah jadi aura mistis yang sangat kental, karena pada 1955, James Dean dengan Porsche 550 Spider-nya yang bernama Little Bastard harus mengalami kecelakaan saat menuju balapan di Salinas, California. Jadi di fase awal ini kita bisa melihat bahwa Porsche memang cukup beda dengan Ferrari. Porsche tidak ugal-ugalan membuat mesin mobil dengan jumlah silinder yang banyak dan cc yang besar. Namun mereka meracik mesin yang kecil namun punya daya tahan yang sangat tinggi. Belum lagi, dengan sasis dan bodi yang ringan membuatnya sulit dikalahkan di setiap ajang balap, karena mobil jadi sangat lincah. Sejauh balapan yang diikuti, Porsche memang lebih sering juara di kelasnya, karena untuk kelas keseluruhan atau juara umum di Le Mans misalnya, Porsche baru bisa mendapatkannya di tahun 1970-an dengan Porsche 917K, yang sebenarnya di tahun sebelumnya Ferdinand Fitch yang merupakan cucu Ferdinand Porsche juga cukup gemas karena hampir saja memenangkan juara secara umum. Namun ternyata Porsche 907 dan 908 yang dibekali mesin 3000cc flat 8 silindernya tidaklah cukup melawan raksasa kelas utama saat itu, misalnya dengan Ford GT40, sehingga lahirlah 917K pada 1970 dengan mesin flat 12 silinder berkapasitas 4500cc. Yang akhirnya dengan pembalapnya yaitu Hans Hermann dan Richard Atwood berhasil menyentuh garis finish pertama di tengah hujan deras. Schießbudenvarietät für die Fahrer aber ist die Nacht, vor allem wenn es regnet und Nebel aufzieht, eine harte Zeit. 917 ke akhirnya membuka jalan kemenangan Porsche secara keseluruhan di kelas utama Le Mans, karena sejauh ini Porsche secara total sudah 19 kali juara umum dan menjadikannya pabrikan yang menjuarai Le Mans terbanyak sepanjang sejarah. Juara terakhir kalinya di Le Mans adalah pada 2017 dengan mobil Porsche 919 Hybrid, dan proses kemenangannya tersebut cukup dipenuhi dengan drama, karena baru di jam ketiga mobil Porsche nomor 2 mengalami kerusakan di sistem penggerak poros roda depan, sehingga mobil harus masuk pit dan melakukan perbaikan besar yang memakan waktu hingga 1 jam 5 menit. Ketika mobil sudah selesai diperbaiki dan kembali ke lintasan, posisi Porsche nomor 2 di sini sudah tertinggal hingga 13 lap dari Toyota TS050. Dan kalau kalian pikir 13 lap itu sedikit karena baru balapan 3 jam, jelas kalian salah, karena di Le Mans ketinggalan sejauh itu walaupun di jam awal sudah seperti kiamat yang menghilangkan kesempatan untuk juara. Dan beruntungnya untuk Porsche, Toyota di jam malam ternyata mengalami masalah dan akhirnya berhenti. Di sini Porsche nomor 1 mengambil alih pimpinan, namun memasuki jam ke-20 mobilnya juga bermasalah karena kehilangan tekanan oli dan akhirnya berhenti. Di momen ini mobil LMV2 yaitu Jackie Chan DC Racing sempat membuat sejarah karena memimpin balapan secara overall, mengingat hampir semua mobil LMP1 gugur dan Porsche nomor 2 pun masih tertinggal beberapa lap. Namun memasuki jam ke-22, karena melihat tidak ada pesaing lagi, Porsche nomor 2 yang dikendari oleh Tomo Benhart tancap gas gila-gilaan. Dan akhirnya 67 menit sebelum bendera finish berkibar, Porsche nomor 2 berhasil menyalip Jackie Chan DC Racing dan mengambil alih posisi pertama secara keseluruhan. Setelah menempuh 367 lap, Timo Bernhard akhirnya menyentuh garis finish sebagai juara umum di Le Mans pada 2017. Tapi momen ini juga sekaligus jadi penghentian program LMP1 Porsche. Jadi melihat perjuangan Porsche sejauh ini di ajang balap ketahanan memang membuka mata kita bahwa ternyata pabrikan yang satu ini benar-benar ambisius untuk mendapatkan gelar juara. Pengembangan teknologi hasil dari balapan Le Mans juga sudah banyak diterapkan di banyak mobil Porsche saat ini. Misalnya saja teknologi kopling gandanya diterapkan pada Porsche 911 Carrera 997.2 tahun 2008. Kemudian teknologi baterai 800 volt diterapkan pada Porsche Taycan. Kemudian ada sistem all-wheel drive, mesin turbocharged dan manajemen wastegate yang mumpuni.
penggunaan ground effect pada Porsche 911 GT3 RS, dan juga penggunaan rem karbon seramik. Belum lagi Porsche juga menerapkan letak tombol start di sebelah kiri, yang mana ini adalah detail warisan Le Mans yang paling ikonik, karena di Le Mans pembalap harus lari terlebih dahulu dan saat masuk dengan tombol start di sebelah kiri, maka pembalap menekannya sambil dengan tangan kanan memasukkan gigi tanpa terganggu. Saat ini Porsche mengikuti banyak balapan, mulai dari WEC seperti Le Mans, IMSA di kelas GTP dan GTD, kemudian Formula E, GT3 Global seperti Nürburgring 24 jam, dan juga ada one make race Porsche seperti Porsche Super Cup, Carrera Cup, dan GT3 Cup. Untuk di ajang Formula One, Porsche tidak terlalu fokus, bahkan tergolong culun saat jadi tim pabrikan utama, karena di fase awal saja mereka hanya ikut dari tahun 1957 sampai 1962. Dengan 1 kali kemenangan di 1962, 1 kali pole position, 5 kali podium, dan posisi 3 terbaik di klasemen pada 1961. Masa keemasannya di F1 mungkin terjadi di tahun 1983 sampai 1987 sebagai pemasok mesin untuk tim McLaren, karena berhasil mendapatkan 25 kemenangan, 3 kali juara dunia driver, dan 2 kali juara dunia konstruktor. Sayangnya pada tahun 1991 adalah masa bencana bagi Porsche karena mesin V12 3500cc naturally aspiratednya kurang andal, kurang bertenaga, bahkan susah muat di sasis mobilnya. Sampai saat itu tim Footwork gagal lolos kualifikasi. Dengan sejarah balapnya yang lebih dari 75 tahun, Porsche bertransformasi jadi pabrikan supercar yang bukan hanya mahir membuat mobil eksotis, namun mereka juga membuktikan supercar tetap bisa awet digunakan di balapan apapun. Bahkan supercar Porsche sangat terkenal dengan durabilitasnya. Belum lagi mereka juga tidak perlu mesin yang super raksasa yang membuat mobil jadi susah belok. Mereka menempatkan mesin di belakang yang secara fisika sebenarnya membuat mobil jadi oversteer. Tapi hebatnya Porsche sanggup meraciknya sampai jadi salah satu supercar dengan handling terbaik di dunia. Jadi kesimpulan dari video ini adalah kalau membahas pabrikan mobil yang paling gila di dunia balap, kita tidak akan bisa lepas dari dua brand ini, yaitu Ferrari dan Porsche. Ferrari dengan jiwa balapnya sampai membuat tim balap dulu daripada membuat mobil, dan Porsche dengan ambisinya untuk membuat mobil yang bisa langsung bersaing di lintasan balap dengan durabilitasnya yang sangat handal. Jadi kalian tim Ferrari atau Porsche? See you in the next video.